Kalau gini, kalau orang ibadah melalui kesulitan, yang datang itu Allah datangi kita. Tapi kalau kita beribadah, keinginan kita yang mendatangi Allah. Nah, kalau yang ini yang datangi Allah. Inilah yang disebut makom-makom kefanaan ya. Jadi bukan lagi dualitas, tetapi makom-makom yang sangat luhur, yang disitulah sebenarnya perjalanan kita itu nanti seharusnya menuju ke sana, Mas. Tapi Ibrahim bin Adham itu melihat dari sisi hakikatnya. Jadi melampaui dualitas baik buruk. Itulah ciri-ciri orang-orang sufi. Nah, kalau bagi para sufi semua itu peluang ibadah. Nah, si tentara ini baru tahu bahwa Ibrahim bin Adham yang dipukulnya tadi itu Ibrahim bin Adham yang ulama yang sangat dihormati, bahkan iya, bahkan penguasa di daerah situ itu muridnya ya. Karena dengan dipukul saya dapat pahala. Mana mungkin saya mendoakan yang buruk terhadap Mas ya. Padahal Mas itu sudah mukul saya dan gara-gara pukulan itu saya lalu dicintai Allah. Itu Ibrahim bin Adham. Banyak para sufi kadang-kadang memberi motivasi ya kepada orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Bahkan orang itu kalau ibadah melalui kesulitan, itu ibadahnya lebih mulia dari ibadah melalui kemudahan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sufi, kita kembali lagi di channel Tasawuf Indonesia. Iya. Kali ini di sesi ngasai ya, Bah. Ngaji kisah sufi. Iya. Kita akan membahas seputar kisah-kisah para sufi dan membedah makna-makna tasawufnya di sini. Iya. Hari ini kisah apa yang mau dijelasin, Bah? Iya, ini ada kisah Ibrahim bin Adham ya. Ibrahim bin Adham. Ya, ini seorang sufi yang luar biasa. Nah, suatu ketika Ibrahim bin Adham itu jalan-jalan, Mas, di pinggir kota gitu ya. Nah, ketemu ada seorang tentara. Nah, ada tentara itu ketemu sama beliau. Beliau tentara ini nggak kenal bahwa itu adalah seorang ulama besar yang sangat dihormati di kota itu. Dia tanya itu, Pak, pemukiman itu mana, kata si tentara itu. Ibrahim bin Adham itu menunjuk pemakaman. Jadi yang ditunjuk itu bukan pemukiman tapi pemakaman. Tentara ini tersinggung ya. Ya, di dalam ini kita nggak ngerti apakah Ibrahim bin Adham itu menunjukkan itu sebagai sebuah isyarah atau memang karena tidak dengar lalu mungkin yang ditanya pemukiman lalu beliau jawabnya pemakaman ya. Bercanda gitu ya. Tapi ini kisah intinya bukan di situ ya. Nah, lalu Ibrahim bin Adham dipukul sama tentara tadi itu sampai terjatuh. Lalu tentara tadi melanjutkan perjalanan masuk ke kota. Nah, singkat cerita, waktu di dalam kota, si tentara itu melihat Ibrahim bin Adham sedang berjalan dengan seorang yang sangat dihormati. Rupanya dia nanya sama orang-orang di sekitar situ, itu siapa yang berjalan sama orang yang sangat dihormati itu? Lalu menjawab, itu Ibrahim bin Adham, itu gurunya beliau, katanya. Jadi ternyata seorang mungkin pejabat ya atau orang terkenal di daerah situ itu ternyata muridnya Ibrahim bin Adham. Nah, si tentara ini baru tahu bahwa Ibrahim bin Adham yang dipukulnya tadi itu Ibrahim bin Adham yang ulama yang sangat dihormati, bahkan iya, bahkan penguasa di daerah situ itu muridnya ya. Kan mesti ketakutan ya, Mas ya. Tentara ini lalu ketakutan, oh ini jangan-jangan nanti kalau saya ketahuan Ibrahim bin Adham dendam sama saya kan bahaya ini ya. Nanti karir saya bisa bisa terhambat. Tentara itu lalu mendatangi Ibrahim bin Adham minta maaf. Lalu si tentara tadi bertanya, minta doa kepada Ibrahim bin Adham. Terus Ibrahim bin Adham itu jawab begini, waktu Mas kemarin mukul saya sudah mendoakan Mas untuk masuk surga, katanya. Pemuda ini kan kaget ya. Kemarin saya pukul malah didoakan masuk surga. Mengapa demikian gitu? Pemuda itu bertanya kepada Ibrahim bin Adham, mengapa setelah dipukul kok malah mendoakan surga? Lalu Ibrahim bin Adham menjawab, jadi begini Mas, waktu sampean pukul saya kan dapat pahala dengan kesabaran saya. Jadi saya itu dapat pahala karena dipukul. Mana mungkin saya membalas kebaikan jenengan. Jadi menganggapnya itu kebaikan, dipukul itu. Karena dengan dipukul saya dapat pahala.
Mana mungkin saya mendoakan yang buruk terhadap Mas ya. Padahal Mas itu sudah mukul saya dan gara-gara pukulan itu saya lalu dicintai Allah. Itu Ibrahim bin Adham. Tentaranya lalu nangis Mas, meneteskan air mata. Itulah kolbunya para sufi ya Mas ya. Jadi kolbunya para sufi atau perjalanan spiritual itu kolbu-kolbu yang melampaui dualitas. Kalau kita kan dipukul jelek, dipuji baik kan gitu ya. Kalau ditipu jelek, kalau diberi baik kan gitu. Kalau kita itu selalu dualitas. Orang-orang awam seperti kita itu melihat segala sesuatu itu dualitas. Ternyata baik buruknya itu ya. Iya, mesti ini dapat banyak ya baik, dapat sedikit ya jelek. Kalau gagal baik, kalau gagal jelek, kalau berhasil baik. Itu selalu di benak kita selalu dualitas seperti itu. Kalau para sufi itu masuknya ke dunia yang lebih dalam. Bukan lihat bendanya yang kelihatan ini, Mas. Kalau yang kelihatan Ibrahim bin Adham ya jelas dipukul, jelas jelek, jelas disakiti. Itu kalau lihat ininya. Tapi Ibrahim bin Adham itu melihat dari sisi hakikatnya. Jadi melampaui dualitas baik buruk. Itulah ciri-ciri orang-orang sufi. Dia tidak melihat sesuatu itu baik buruk dalam hitungan ego. Kalau ego kita kan, kalau saya Mas Fatih membentak saya jelek, Mas Fatih lemah lembut sama saya baik. Kalau orang sufi dibentak ya baik, lemah lembut ya baik, karena dua-duanya dari Allah. Inilah yang disebut makom-makom kefanaan ya. Jadi bukan lagi dualitas, tetapi makom-makom yang sangat luhur, yang disitulah sebenarnya perjalanan kita itu nanti seharusnya menuju ke sana, Mas. Ya, jadi perjalanan spiritualitas itu bukan dihitung pada jumlah ritual ya. Ya jumlah ritual itu tentu penting. Sholat itu penting, zikir itu penting, ya lafadz zikir penting, syariat sholat penting. Tetapi itu semua harus mengajak kita menuju ke sana. Karena itu adalah alat, itu kan torekoh, itu kan metode. Jadi kita sholat, kita zikir, kita baca Quran ya seharusnya menuju ke arah situ, ke tauhid itu. Ini kan benar-benar bertauhid nih orang kayak Ibrahim bin Adham ini. Karena melihat segala sesuatu itu ya hanya Allah. Jadi saya dipukul ya, orang mukul ini ya mendatangkan kebaikan. Mau saya orang berbuat baik sama saya mendatangkan kebaikan juga. Karena kalau bagi para sufi semua itu peluang ibadah. Jadi gampangannya gini, kalau di dunia kesehatan seperti yang kita tekuni ya Mas ya. Orang sakit, itu cara dipikir, kalau dipikir itu kesempatan beribadah yang namanya sabar. Kesempatan. Orang sehat itu kesempatan beribadah, sholat. Jadi syariatnya lebih sempurna, yaitu bisa berpuasa, bisa tahajud, bisa macam-macam. Jadi kalau orang sehat itu kesempatan ibadah, kesempatan berbuat kebaikan. Kalau pas sakit kesempatan sabar. Maka kalau di Al-Hikam, kalau Mas Fatih membaca Al-Hikam itu, sebenarnya Allah itu mengubah keadaan seseorang itu bukan mengubah kesempatan beramal loh Mas. Semua punya kesempatan beramal. Mungkin orang yang rezekinya belum banyak membayangkan, wah seandainya nanti rezeki saya banyak, saya kan bisa beramal kepada fakir miskin. Tentu berpikir itu baik. Tetapi kalau berpikir itu lalu mendatangkan ketidakridhoan terhadap realitas hidupnya, jadi keliru Mas. Gimana? Jadi, misalnya begini, wah saya kok miskin ya, saya kok belum kaya ya. Lalu dia nggak ridho sama realitasnya, sama kemiskinan sama keadaannya saat itu gitu. Itu nanti kan jadi kepleset ya. Padahal orang dibuat belum kaya, dibuat uangnya rezekinya belum banyak, itu ya kesempatan bersabar. Kesempatan untuk meniti ibadah dari jalur batiniah, jalur kesabaran itu. Dan banyak para sufi kadang-kadang memberi motivasi ya kepada orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Bahkan orang itu kalau ibadah melalui kesulitan, itu ibadahnya lebih mulia dari ibadah melalui kemudahan. Nah misalnya gini contoh Mas Fatih. Kalau Mas Fatih sholat, itu Mas Fatih kan ingin sholat. Iya. Kan yang ingin Mas Fatih kan? Ingin sholat. Tapi kalau sakit, siapa yang ingin sakit? Kan nggak ada. Nggak ada orang ingin sakit. Oh misalnya di dunia ini ada malaikat towo-towo atau menawarkan siapa yang pengen sakit itu nggak ada yang ngaco. Oh saya gitu nggak ada. Artinya sakit itu datang kehendak siapa? Kehendak Allah. Bukan kehendak ego Mas. Tapi naik ibadah itu kehendak ego. Bukan berarti jelek loh ya. Ini saya mohon betul ketika teman-teman sufi mendengarkan kisah-kisah kesufian nasihat para sufi,
teman-teman sufi jangan sampai salah paham lalu membuat ini baik, ini buruk. Bukan. Ini masalah keadaan batin. Kalau syariatnya tetap sholat itu apik ya. Untuk nanti jangan sampai salah paham ya. Ini saya mohon betul untuk begitu ya. Nah, jadi kalau orang itu ngibadah kan ada yang aktif. Ibadah aktif itu Mas Wati sholat, itu kan aktif namanya, pengen sholat. Lalu Mas Wati pas hari Jumat kepengen bersedekah ya, kepengen berinfak di masjid, atau misalnya sekarang kan ada musimnya Jumat berkah ya. Nah, kan itu yang ingin siapa? Kan kita. Iya. Nah, kalau orang sakit belum kaya atau miskin, yang pengen siapa? Kan nggak ada yang pengen. Berarti itu orang ibadah kok sabar, itu sebenarnya. Jadi kalau gini, kalau orang ibadah melalui kesulitan, yang datang itu Allah datangi kita. Tapi kalau kita beribadah, keinginan kita yang mendatangi Allah. Kalau yang ini yang datangi Allah, karena keadaan belum kaya, sakit, gagal, itu kan nggak kita inginkan. Berarti yang datang Allah. Namanya ibadah pasif. Ibadahnya ibadah kesabaran ini. Kalau yang sholat, sedekah, zakat, macam-macam, umroh, haji, macam-macam, itu kan kita yang ingin. Jadi kita yang mendatangi Allah. Nah, kalau ini Allah yang datangi kita. Makanya para sufi itu ketika memberi motivasi kepada orang-orang yang sedang dalam kesulitan, sampean itu kalau pas sulit kayak gini, pas sakit kayak gini, itu yang rawuh Allah. Nah gitu, makanya ada sebuah hadis qudsi ya Mas ya. Mengapa ketika aku sakit, kata Allah, kamu nggak menjengukku? Mengapa ketika aku haus, kamu tidak memberiku minum, katanya. Kenapa ketika aku lapar, engkau tidak memberiku makan? Ya. Terus orang-orang pada bingung, ya Allah, bagaimana mungkin, engkau kan maha kaya. Kok engkau lapar, kok engkau haus, kok engkau sakit, engkau kan maha menyembuhkan. Lalu Allah dawuh, tidakkah engkau tahu bahwa saat seseorang itu sakit, aku ada di sana? Saat seseorang gagal dan sulit itu, aku ada di sana. Kalau engkau menjenguk mereka, hamba-hambaku yang sakit, hamba-hambaku yang sedang kehausan, engkau memberi mereka minum kepada yang kehausan, sama saja engkau sedang memberikan itu kepadaku. Loh, itu hadis kuncinya begitu. Itu. Jadi orang itu ketika kesulitan, ma Allah kan, innallaha ma'as-sabirin. Ya, tapi yang sabar Mas Tawi. Kalau yang sabar yang enggak bersama Allah. Jadi itulah tadi ada kisah tadi Ibrahim bin Adham, yang pada intinya kisah ini menunjukkan kepada kita kualitas spiritual para sufi, kualitas spiritual kolbunya para sufi, yang tidak lagi melihat sesuatu itu baik buruk secara material ya. Jadi tidak melihat materi atau wujud ini baik buruk. Kabeh itu sebenarnya baik, peluang. Ketika Ibrahim bin Adham dipukul, itu peluang sabar. Makanya beliau melihat orang yang mukul beliau itu berterima kasih karena membuat beliau berpeluang untuk sabar. Bahkan sampai didoain masuk surga. Ya, iya, makanya malah didoain masuk surga. Sekarang kan ya mungkin mikirin polisi, Mas. Sabar tapi ini mengharap dia dilaknat kan gitu. Kenapa? Ya itu ngempet ya itu. Kalau sabar yang sesungguhnya adalah kesabaran yang melegakan. Ya, jadi ciri dari kesabaran yang hakiki. Ya tentu kesabaran itu ada level-levelnya ya Mas ya. Tapi kesabaran yang paling hakiki, yang paling dalam itu hati ini lego. Bahkan bisa bahagia. Jadi Ibrahim bin Adham itu dipukul bahagia. Ya, inilah yang pelajaran-pelajaran indah dari para sufi. Tentu kita sangat patut untuk berharap memiliki kolbu yang demikian itu. Ya, saya kira itu Mas Fatih untuk kisah hari ini. Dan mungkin seperti itu teman-teman ya. Ya bahwa kalau para sufi bilang itu hidup tidak ada di dualitas ya Pak? Iya, tidak lagi terpaku pada dualitas. Tidak lagi terpaku pada dualitas. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.